Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah sejarah kita kali ini. Nah, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang bener-bener epik. Kita bakal ngebedah awal mula runtuhnya raksasa Nusantara. Siapa lagi kalau bukan Kemaharajaan Majapahit. Pasti kita udah sering dengar soal masa kejayaannya, penaklukan sana-sini, atau armada lautnya yang luar biasa kan. Tapi coba bayangin ini, gimana kalau benih kehancuran Majapahit itu sebenarnya nggak datang dari serangan musuh besar di luar sana? Gimana kalau ternyata kerajaannya udah mulai membusuk dari balik dinding istananya sendiri? Lapangan itu udah sunyi, darah telah mengering. Kalau kita dengar kalimat soal akhir tragedi Bubat ini, rasanya kayak semuanya udah selesai kan? Sayangnya, itu cuma ilusi. Secara fisik, pertarungannya memang udah usai. Tapi jujur aja, pembusukan internal dan luka politik yang jauh lebih dalam justru baru aja dimulai. Tragedi Bubat ini ninggalin bayang-bayang gelap yang gak pernah bener-bener hilang dari Istana Majapahit. Bagian 1. Retakan di balik kejayaan. Kalau kita lihat dari luar nih, pasca Bubat, armada laut Majapahit itu masih kuat banget, pengaruhnya masih luas, bendera Surya Majapahit masih berkibar dengan gagah. Di mata dunia, mereka ini raksasa yang gak mungkin goyah. Tapi, di baliknya, realitasnya beda jauh. Jauh di dalam istana, retakan-retakan tajam mulai muncul. Kesetiaan orang-orang mulai goyah, pelabuhan mungkin masih sibuk buat dagang. Tapi di ruang tahta, wah udah mulai penuh sama bisikan-bisikan beracun dan faksi-faksi rahasia. Bagian 2. Pudarnya wibawa Gajah Mada. Kalian tahu nggak, pandangan para elit istana ke Gajah Mada itu muter balik 180 derajat. Sebelum Bubat, dia dipuja-puja, dianggap penyelamat, pembersatu, dan otak brilian di balik semua kesuksesan kerajaan. Tapi setelah Bubat, ceritanya berubah total. Karena yang terjadi di sana itu bukan kemenangan heroik, melainkan tragedi berdarah. Gajah Mada mulai dicap terlalu ambisius dan terlalu kejam. Kegigihannya yang dulu dianggap sebagai kekuatan super, sekarang malah dilihat sebagai ancaman. Ini jadi sumber rasa malu dan awal mula dendam kusumat di antara para bangsawan. Bagian 3. Runtuhnya tiang penyangga. Nah, sekarang coba kita lihat efek dominonya. Runtuhnya imperium ini berawal dari ketegangan pasca Bubat tadi yang bikin faksi-faksi di istana makin tajam. Terus, pukulan besar pertama datang di tahun 1364, waktu Gajah Mada wafat. Belum selesai sampai di situ, pukulan kedua yang jadi klimaks kehancuran terjadi di tahun 1389, saat Raja Hayam Wuruk tutup usia. Dua titik ini, tahun 1364 dan 1389, benar-benar jadi pukulan mematikan yang udah nggak bisa diselamatin lagi. Waktu Gajah Mada meninggal di tahun 1364, ingat ya, dia bukan mati di medan perang atau dibunuh musuh. Tapi coba kalian bayangin kekosongan masif yang dia tinggalin. Dia itu ibaratnya pemegang kendali tunggal. Mulai dari urus ekspansi wilayah, politik luar negeri, ngatur kerajaan bawahan, operasional armada laut, sampai ngejaga stabilitas elit istana, semuanya dia yang pegang. Begitu sosok pengikat ini hilang, Majapahit secara instan kehilangan pusat koordinasi dan jangkar kestabilan politiknya. Tapi, disinilah ironinya. Majapahit nggak langsung hancur dalam semalam. Imperium ini cuma mulai kehilangan arah. Selama sisa hidup Raja Hayam Wuruk, roda pemerintahan sih tetap jalan, daerah bawahan masih nurut, kapal dagang masih berlayar, tapi karena udah nggak ada tangan besi Gajah Mada yang neken ambisi para elit, para bangsawan ini pelan-pelan mulai jalan sendiri-sendiri. Mereka manfaatin stabilitas semu ini buat ngebangun basis kekuatan pribadi, jauh dari pantauan istana utama. Bagian 4. Petaka suksesi Hayam Wuruk. Tahun 1389, krisis ini meledak seketika. Majapahit kehilangan raja terbesarnya, simbol pemersatu mereka, sekaligus wajah kejayaan kerajaan. Terus, apa gantinya? Tragis banget, imperium ini malah dapat keluarga kerajaan yang hancur berkeping-keping, kepentingan elit yang saling bertabrakan, dan faksi-faksi bangsawan yang udah siap tempur satu sama lain. Kehilangan sosok pemersatu tertinggi ini langsung ngebuka kotak Pandora krisis suksesi yang sangat brutal. Dan krisis ini merembet cepet banget. Ironisnya nih, pernikahan politik yang dulunya dibikin khusus buat nyatuin kekuatan kerajaan, sekarang malah jadi pemicu cekcok soal hak waris. Apalagi ditambah tuntutan dari anak-anak selir raja. Coba deh bayangin, keluarga kerajaan yang tadinya kelihatan solid dan agung, mendadak saling sikut cuma gara-gara urusan gengsi dan klaim keturunan. Para bangsawan di daerah juga akhirnya terpaksa milih kubu dan ngebentuk aliansi militer. Gabungan dari ambisi tahta dan aliansi ini, wah benar-benar ngebentuk bom waktu yang detaknya makin kenceng di jantung ibu kota Majapahit. Bagian 5. Musuh dari dalam. Di sudut-sudut wilayah yang super luas itu, persiapan perang mulai dilakuin diam-diam. Bangsawan udah nggak lagi berdebat di ruang sidang, mereka mulai ngumpulin pasukan. Padahal ya, Majapahit itu selalu jago nanganin ancaman tradisional.
Mau itu ketegangan sama kerajaan Sunda, perlawanan kerajaan Bali, atau bahkan ancaman armada asing, semua bisa ditaklukkan atau ditangkis. Jadi, ancaman-ancaman eksternal yang bersejarah ini, seberbahaya apapun itu, ternyata bukan hal yang meruntuhkan mereka. Jadi, mari kita renungkan sejenak. Kalau bukan gara-gara pasukan dari seberang lautan, dan bukan juga karena manuver kerajaan tetangga, terus siapa dong yang numbangin raksasa Nusantara ini? Siapa sebenarnya musuh terbesar Majapahit? Jawabannya sesederhana ini, sekaligus semengerikan ini, orang Majapahit itu sendiri. Kehancuran imperium raksasa ini sepenuhnya adalah hasil perbuatan mereka sendiri. Mereka sibuk ngasak pedang yang pada akhirnya malah dipakai buat menikam dada kerajaan mereka sendiri. Inilah ironi dan puncak tragedi dari kisah sejarah yang epik ini. Ada satu kutipan yang merangkum tragedi ini dengan sangat pas. Majapahit berhasil menaklukkan banyak wilayah Nusantara, tetapi gagal menaklukkan keserakahan di dalam istananya sendiri. Bayangin, makin luas kekuasaannya, makin gak terbatas juga ambisi orang-orang di lingkar dalam kekuasaan. Imperium megah yang dulunya dibangun pakai darah, pengorbanan, dan sumpah suci palapa, sekarang malah membusuk secara tragis justru dari pusat intinya. Di saat pelabuhan masih kelihatan ramai, dan rakyat biasa di jalanan sama sekali nggak sadar ada malapetaka yang mengintai, keluarga kerajaan, diam-diam, udah siap buat saling tebas demi sebuah singgasana. Perang saudara bener-bener udah nggak bisa dihindari lagi, dan ini memicu titik balik kelam yang nanti bakal kita kenal sebagai Perang Paregrede. Nah, pertanyaan yang pengen saya titipin buat kalian bawa pulang adalah, ketika para elit udah mulai saling memangsa dan dengan rela numpahin darah kerajaannya sendiri, apa sih yang sebenarnya masih tersisa buat diselamatin dari sebuah imperium yang dulunya nggak tertandingi ini? Sampai sini sudah paham? Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan komen dan bantu channel ini menjadi lebih besar dan maju.